2B Akuntansi, Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Kota Kediri. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning kita yang berupa perancangan dan juga evaluasi sistem informasi akuntansi manufaktur yang berbasis akurat. Dalam sistem ini, kami tidak hanya mengembangkan berupa catatan transaksi, tetapi juga untuk menghasilkan informasi yang layak digunakan untuk putusan manajerial dalam perusahaan. Terima kasih. Bertanggung jawab pada perencanaan profil perusahaan dan melalui sistem sebagai tahap awal pembentukan perusahaan, pembuatan transaksi perusahaan, mengeditan video dokumentasi database dalam accurate di bagian penjualan, serta merapikan menu sesuai ketentuan. Saya Ella Fitriani, absen 8 kelas 2B Akuntansi, bertanggung jawab dalam database awal perusahaan, flowcard system berupa alur tahapan produksi, pembuatan transaksi perusahaan, setup database yang akurat pada tahap produksi manufaktur, dan menganalisis biaya produksi serta menghitung variance dan break-even point. Saya Muhammad Khalif Arif, absen 15 kelas 2B, bertanggung jawab dalam pembuatan flowcard sistem alur tahapan produksi, pembuatan modul pada bab 4 dan 5, setup database accurate dalam tahapan pencatatan transaksi penjualan, dan dalam pembuatan video dokumentasi setiap proses pengerjaan proyek. Saya Regina Diana, absen 20 dari kelas 2B Akuntansi, bertanggung jawab dalam pembuatan transaksi, pembuatan modul, dan pembuatan setiap deskripsi dalam modul, setup database dalam accurate pada bagian manufaktur. Saya Zahra Jantian, absen 26 dari kelas 2B Akuntansi, bertanggung jawab dalam pembuatan flowchart sistem tahapan akuntansi, pembuatan narasi transaksi, setup database awal dalam accurate, dan tahapan pembelian. Merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri makanan ringan, khususnya memproduksi kerupuk uil. Usaha ini termasuk ke dalam perusahaan industri rumahan atau home industry yang memproduksi kerupuk secara berkelanjutan untuk dipasarkan kepada konsumen. CV Ulin ini berlokasi di Desa Paran, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, tepatnya di Jalan Melati RT 8 RW 3. Lokasi usaha ini berada di lingkungan masyarakat yang mendukung kegiatan produksi karena mempermudah akses tenaga kerja serta distribusi ke produk pasar sekitar. Nah, sebagai perusahaan manufaktur, aktivitas utama dari CV Ulin sendiri ini berfokus pada pengolahan bahan baku menjadi produk jadi melalui beberapa tahapan produksi yang dibagi menjadi 2 departemen. Yang pertama ada departemen produksi dan yang kedua adalah departemen finishing. Nah, produk utama yang dihasilkan adalah kerupuk uil yang diproduksi dengan mempertahankan cita rasa tradisional namun tetap memenuhi kebutuhan pasar modern. Nah, dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini memanfaatkan bahan baku seperti tapioka, bawang putih, dan juga garam agar produk ini dapat menghasilkan rasa yang nikmat. Untuk logo CV Ulin sendiri ini merepresentasikan identitas perusahaan sebagai usaha manufaktur makanan ringan yang modern, menarik, dan terpercaya. Desain logo ini menampilkan karakter kerupuk si Uyil dengan ekspresi ramah dan ceria yang menggambarkan produk yang dekat dengan konsumen serta memberikan kesan hangat dan menyenangkan. Penggunaan tipografi tebal atau bold mencerminkan kekuatan, kestabilan, dan keseriusan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya di bidang produksi makanan ringan. Pada proses tahapan pembuatan atau produksi kerupuk uil krecek di CV Ulin ini, kami selalu mengedepankan standar kualitas dan kebersihan yang tinggi. Proses ini melewati beberapa tahapan utama yang terstruktur. Yang pertama adalah pembelian bahan baku. Langkah pertama dimulai dengan pemilahan dan pembelian bahan baku langsung dari pemasok terpercaya. Kami memastikan hanya menggunakan tepung tapioka yang berkualitas, bawang putih segar, dan garam pilihan yang terbaik. Untuk tahap yang kedua adalah pengadonan. Setelah bahan baku siap, proses dilanjutkan dengan mengadon tepung tapioka, bawang putih yang telah dihaluskan, garam, dan air dicampurkan ke dalam mesin mixer, lalu diaduk hingga adonan menjadi kalis. Yang ketiga adalah pencetakan.
Adonan yang sudah kalis kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencetak. Di tahapan ini, kerupuk dibentuk dengan presisi menjadi bentuk uyel melingkar yang menjadi ciri khas produk kami. Untuk tahapan yang keempat adalah pengukusan. Nampan berisi cetakan kerupuk mentah tersebut dimasukkan ke dalam oven pengukus. Tahap yang kelima adalah pengeringan awal menggunakan oven. Tahapan yang keenam adalah proses penjemuran. Untuk pada tahap ketujuh adalah pengemasan. Kerupuk krecek yang sudah kering sempurna kemudian disortir dan masuk ke tahap pengemasan. Kami memastikan secara higienis agar kualitas, kebersihan, dan ketahanannya tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Untuk akhir tahapan, kerupuk uyel krecek CV Uyelin yang sudah dikemas dan rapi siap untuk dijual dan didistribusikan kepada konsumen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai blueprint dari perusahaan CV Uyelin. Nah, blueprint ini bisa dilihat pada gambar, di mana ini terdapat 8 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada tentang gambaran umum dari usaha. Jadi, CV Uyelin ini sendiri itu adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi dan menjual kerupuk uyel yang gurih dengan branding yang menarik, serta menggunakan bahan berkualitas untuk menjaga cita rasa dan kepuasan dari pelanggan. Nah, CV Uyelin ini adalah sebuah perusahaan manufaktur di mana industrinya ini bergerak di bidang industri rumahan, masih sangat sederhana, tetapi tetap dengan kualitas yang baik dan inovasi-inovasi dan kreatif yang terbaru. Jadi, perusahaan ini hadir sebagai salah satu perusahaan dari kerupuk uyel dengan inovasi dan kreativitas yang terbaru. Yang kedua ada tentang produk dan juga nilai unggul. Yang pastinya produknya itu adalah kerupuk uyel, di mana di sini kami menjual kerupuk uyel mentah yang siap untuk digoreng. Nah, di sini kita punya slogan yang gurih dan renyah. Selain itu untuk packaging atau pengemasan dari kami juga memakai semacam ziplock. Jadi kita pakai packaging yang terbaru supaya ini juga dapat menarik minat dari para pelanggan yang tidak menganggap kerupuk uyel ini sebagai salah satu makanan biasa aja, tapi juga bisa dikembangkan menjadi salah satu makanan dengan cita rasa yang lebih baik. Yang ketiga, target pasar, di mana target pasar ini kita sebenarnya menargetkan dari semua kalangan, entah itu dari orang dewasa, remaja, anak-anak, dan orang-orang tua lainnya. Serta kita lebih menargetkan pada pembeli online karena jangkauannya pun juga akan lebih luas ketimbang daripada pembeli offline. Lalu yang keempat, kita juga ada strategi pemasaran di mana kita pakai strategi pemasaran online dan juga offline. Tapi memang untuk yang lebih gencarnya kita pakai yang online karena kita memikirkan semakin banyaknya orang yang tahu, maka jangkauan pasarnya juga akan semakin luas. Dan salah satu strategi pemasaran yang terbaik itu di situ pakai strategi pemasaran online atau digital, di mana kita pakai berbagai media sosial, entah itu TikTok, Instagram. Terus kita juga nantinya dari situ akan membuat konten-konten challenge dan juga konten-konten promosi. Ini sebagai salah satu branding kita di awal supaya produk kita ini juga lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selain di media sosial, kita juga menjualnya di berbagai e-commerce. Jadi nantinya akan semakin banyak orang yang lebih mudah untuk menjangkau produk kerupuk uyel ini sendiri. Lalu untuk offline, kita bekerjasama dengan toko-toko oleh-oleh ataupun warung-warung makanan, terutama toko oleh-oleh daerah ya, karena pastinya itu jadi sasaran utama para wisatawan lokal ataupun luar negeri. Kalau misalkan berkunjung di daerah Kediri khususnya, akan tujuannya kan pastinya untuk ke toko oleh-oleh. Maka dari itu kita menjadikan toko oleh-oleh untuk salah satu media pemasaran kita yang secara offline.
Lalu yang kelima, kita ada strategi operasional. Yang pertama, kita mengutamakan produksi yang higienis. Jadi kita memastikan produksi kita ini berjalan secara aman, higienis, artinya bersih, dan tidak sembarangan. Jadi kita ada SOP-nya, ada prosedurnya, supaya tidak ada penyelewengan atau salah gunaan yang lainnya. Dimana itu nanti juga akan berpengaruh pada quality control, kualitas dari produk kita. Jadi kita juga mengutamakan quality control ya teman-teman. Jadi kita memastikan kualitas dari produk ini tetap terjaga supaya kepercayaan dan juga minat dari para pelanggan pun juga tetap terjaga. Dan yang terakhir, kita pakai kemasan standing pouch untuk menarik dari para pelanggan. Karena biasanya kerupuk uyel itu kan terkenalnya ya cuma ditaruh plastik biasa. Maka kita menggunakan packaging yang baru supaya minat dari pelanggan pun juga akan semakin luas dan semakin meningkat. Lalu yang keenam, untuk struktur organisasinya. Nah, kerupuk uyel ini sendiri itu terdiri dari 5 pemilik atau ownernya, yang masing-masing pun juga menjadi manajer dari setiap bagian. Yang pertama ada di bagian penjualan, itu ada Muhammad Khalif. Lalu di bagian pemasaran ada Dian Cahya. Yang di bagian produksi ada Ella Nur. Dan di bagian SDM ada Regina Duyana. Dan di bagian keuangan atau bagian yang terakhir ada Zahra Erin. Jadi kelima pemilik ini pun ikut bertanggung jawab di setiap lini produksi di dalam CV Uyelin. Lalu yang ketujuh, ada strategi pengembangan, di mana kita menargetkan 3 tahun untuk strategi pengembangan ini. Yang pertama, di tahun pertama kita akan mengutamakan di branding dan produksi. Jadi kita akan melakukan branding atau promosi untuk menarik minat dari para pelanggan ini. Kita tadi seperti di digital, kita melakukan promosi, kita membuat video-video promosi, lalu kita juga menjualnya di toko-toko online, ataupun kita juga menggunakan reseller. Jadi semakin banyak orang yang tahu produk kita, semakin banyak juga orang-orang yang mengenal. Lalu yang tahun kedua, kita akan menambah varian dan juga reseller. Jadi selain dari tadi kita branding ya, kita juga akan menambah resellernya juga di tahun kedua ini semakin lebih banyak, supaya jangkauan dari para pelanggan pun juga akan semakin lebih mudah. Lalu yang tahun ketiga kita akan mulai masuk ke marketplace, di mana yang tadi e-commerce yang tadi saya bilang di strategi pemasaran. Jadi kita nggak langsung serta-merta melakukan strategi pemasarannya itu semuanya. Jadi kita bertahap, dari mulai produksi, lalu kita branding, dari promosi-promosi mungkin di sosial media ataupun di toko-toko offline. Baru di tahun kedua kita akan mulai menambah varian, tetap dengan menjaga kualitas kontrol dari produksi ini sendiri. Lalu kita akan mulai menambah reseller di setiap berbagai daerah supaya jangkauannya juga dapat lebih mudah. Baru di tahun ketiga akan kita mulai masuk ke marketplace e-commerce supaya jangkauannya pun juga lebih luas. Karena di tahun pertama dan tahun kedua kita udah mulai branding, promosi, dan diharapkan dari situ udah banyak orang yang tahu, khususnya yang offline juga. Baru nanti kita akan menambah di e-commerce supaya jangkauannya juga semakin luas. Dan yang terakhir kita ada strategi pengembangannya. Ini berkaitan juga dengan yang tadi, strategi pengembangannya setiap tahun. Yang pertama kita pastinya mengutamakan dan mengusahakan agar penjualan kita tetap naik melalui kualitas kontrol yang kita lakukan tadi juga. Lalu yang kedua kita mengusahakan ketika kita melakukan kepercayaan, otomatis akan semakin banyak pembeli yang repeat order. Jadi orang-orang nggak cuman beli sekali, 2 kali, tapi pun juga bisa berulang kali. Lalu reseller bertambah.
Ini tadi yang kita targetkan di tahun kedua. Lalu yang terakhir, brand dikenal oleh banyak kalangan. Jadi nggak cuma beberapa kalangan, tapi juga semua kalangan yang dapat menjangkau branding. Menjelaskan flowcard sistem CV Uyelin. Yang pertama ada flowcard pembelian. Pada flowcard ini, proses dimulai dari bagian gudang yang melakukan pengecekan persediaan bahan baku. Jika stok mulai menipis, gudang akan membuat formulir permintaan pembelian lalu mengirimkannya kepada bagian pembelian. Selanjutnya, bagian pembelian akan membuat purchase order atau PO dan mengirimkannya kepada supplier sebagai pemesanan barang. Setelah menerima PO, supplier akan mengirim bahan baku beserta surat jalan dan faktur pembelian. Kemudian, bagian penerimaan akan menerima dan memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen yang ada. Jika sudah sesuai, bagian penerimaan akan membuat laporan penerimaan barang dan menyerahkan bahan baku ke bagian gudang. Setelah itu, gudang menerima bahan baku dan memperbarui kartu persediaan. Yang terakhir, pada bagian akuntansi akan mencatat transaksi pembelian ke dalam jurnal berdasarkan dokumen pembelian yang diterima. Yang kedua ada flowcard produksi. Pada flowcard produksi ini, proses dimulai dari bagian produksi yang membuat surat permintaan bahan baku kepada gudang. Setelah menerima permintaan tersebut, gudang akan menyerahkan bahan baku dan membuat bukti pengeluaran bahan, lalu memperbarui kartu gudang. Kemudian, bagian produksi menerima bahan baku dan melakukan proses produksi, mulai dari pencampuran bahan, pencetakan, penjemuran, hingga pengemasan. Setelah selesai, barang jadi diserahkan kembali ke gudang. Selanjutnya, gudang menerima barang jadi, melakukan pengecekan, lalu memperbarui kartu gudang sesuai jumlah barang yang masuk. Terakhir, bagian akuntansi akan menerima bukti pengeluaran bahan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Nomor 3 ada flowcard pemasaran. Pada flowcard pemasaran ini, proses dimulai dari bagian pemasaran yang menyusun rencana pemasaran, membuat materi promosi, lalu memperbarui daftar pelanggan. Setelah itu, bagian pemasaran melaksanakan kegiatan promosi dan membuat laporan kegiatan promosi. Selanjutnya, pada bagian penjualan akan menerima pesanan pelanggan hasil dari bagian pemasaran tadi dan membuat faktur penjualan. Faktur tersebut kemudian digunakan oleh bagian gudang barang jadi untuk menyiapkan barang sesuai pesanan pelanggan. Setelah barang diserahkan ke pelanggan, gudang akan memperbarui persediaan barang jadi. Kemudian yang terakhir pada bagian akuntansi menerima laporan kegiatan promosi dan bukti nota atau kwitansi untuk mencatat biaya promosi sebagai beban pemasaran. Selain itu, akuntansi juga mencatat transaksi penjualan dan kas berdasarkan faktur penjualan, lalu menyusun laporan penjualan untuk evaluasi. Yang keempat ada flowcard penjualan. Pada proses ini dimulai dari bagian penjualan yang menerima pesanan dari pelanggan. Setelah itu, bagian penjualan akan membuat order penjualan dan faktur penjualan sebagai dokumen transaksi. Kemudian bagian gudang menerima order penjualan untuk mengecek ketersediaan barang. Jika barang tersedia, gudang menyiapkan, mengecek, dan menyerahkan barang kepada pelanggan, lalu memperbarui kartu gudang. Setelahnya, bagian keuangan menerima pembayaran. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, maka dicatat sebagai piutang. Sedangkan jika tunai, dibuat bukti penerimaan kas. Terakhir, pada bagian akuntansi akan menerima dokumen penjualan dan pembayaran untuk melakukan pencatatan jurnal serta menyusun laporan keuangan. Yang kelima ada flowcard penggajian. Pada flowcard penggajian ini, proses dimulai dari karyawan yang melakukan absensi. Setelah itu, bagian personalia merekap data absensi dan jumlah jam kerja karyawan untuk menyusun daftar gaji. Selanjutnya, bagian keuangan menerima daftar gaji, memeriksa nominal gaji dan dana yang tersedia, lalu melakukan pembayaran gaji kepada karyawan. Setelah pembayaran dilakukan, bagian keuangan akan membuat bukti kas keluar. Terakhir, pada bagian akuntansi menerima bukti kas keluar untuk membuat pencatatan jurnal dan menyusun laporan keuangan. Yang keenam ada flowcard penerimaan kas. Pada flowcard penerimaan kas ini, proses dimulai dari kasir yang menerima pembayaran dari pelanggan dan memeriksa jumlah uang yang diterima. Setelah itu, uang diserahkan ke bagian keuangan. Selanjutnya, bagian keuangan menerima uang dari kasir, membuat bukti penyerahan kas, lalu menyetorkan uang ke bank dan membuat bukti setor bank. Terakhir,
Bagian akuntansi menerima bukti penyerahan kas dan bukti setor bank untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Dan yang terakhir, nomor 7, ada flowchart pengeluaran kas. Proses ini dimulai dari kasir yang menerima nota pembayaran. Setelah itu, nota diserahkan ke bagian keuangan untuk diperiksa dan disetujui. Jika pembayaran disetujui, bagian keuangan menyerahkan uang kepada kasir dan membuat bukti kas keluar. Kemudian kasir menerima uang dan melakukan pembayaran kepada pemasok. Lalu membuat bukti pembayaran. Selanjutnya, bagian keuangan menambahkan cap lunas pada bukti pembayaran sebagai tanda transaksi sudah selesai. Terakhir, bagian akuntansi menerima bukti kas keluar dan bukti pembayaran untuk membuat jurnal serta menyusun laporan keuangan. Dan selesai. Uyelin. Nah, untuk pemiliknya ada Dian Cahaya Melia, Ella Nur Farida, struktur organisasi CV Uyelin. Nah, untuk pemiliknya Dian Cahaya, Ella Nur, M. Kolif, Regina, dan Zara Erin. Eksistensi dan arah strategi CV Uyelin dijalankan oleh para pemilik perusahaan yang berperan dalam menetapkan visi, kebijakan, serta pengawasan seluruh divisi agar perusahaan berkembang secara profesional dan berkelanjutan. Divisi pembelian bertugas memastikan ketersediaan bahan baku melalui kerjasama dengan spoiler dan pengendalian persediaan yang terstruktur. Divisi produksi menjadi pusat organisasi yang mengolah bahan baku menjadi kerupuk uyel berkualitas dengan proses higienis dan sesuai SOP. Divisi pemasaran berfokus pada promosi digital dan penguatan brand awareness melalui media sosial dan strategi branding kreatif. Divisi penjualan bertanggung jawab dalam distribusi produk, pengelolaan pelanggan, serta peningkatan volume penjualan. Sementara itu, divisi SDM mengelola rekrutmen dan kinerja karyawan. Sedangkan divisi keuangan mengatur arus kas, anggaran, dan laporan keuangan guna menjaga stabilitas finansial perusahaan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah konsultasi proyek bersama dosen di kelas. Kegiatan ini dilakukan untuk membahas perkembangan proyek yang sedang kami kerjakan, mulai dari konsep, proses pengerjaan, hingga kendala yang kami hadapi selama pelaksanaan proyek. Nah, dalam sesi konsultasi ini, dosen memberikan arahan, masukan, serta evaluasi agar proyek kami dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, kegiatan ini juga membantu kami untuk dapat memahami materi, meningkatkan kemampuan bekerja sama, serta meningkatkan cara menyampaikan ide dan pendapat dengan baik. Dengan adanya konsultasi proyek bersama dosen ini, diharapkan hasil proyek yang kami kerjakan dapat menjadi lebih maksimal dan memberikan hasil yang terbaik.
Baik, pada bagian awal ini saya akan menjelaskan proses setup data awal sampai transaksi pembelian pada aplikasi Accurate. Untuk langkah yang pertama yang dilakukan adalah melakukan pengaturan data perusahaan pada sistem Accurate. Selanjutnya, isi data perusahaan seperti nama perusahaan, kategori usaha, tanggal mulai, mata uang dasar, dan metode biaya persediaan. Setelah semua data terisi dengan benar, kita klik selanjutnya. Pada menu Accurate, pilih Accurate Online, kemudian klik lanjut. Setelah itu centang akun perkiraan dan klik selesai. Proses pengaturan selesai dan akun Accurate siap digunakan. Seperti yang kita lihat di layar bahwa seluruh data perusahaan berhasil diinput, maka kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi pembelian. Sebagai contoh, perusahaan melakukan pembelian aset tetap berupa mesin giling. Langkah pertama kita akan memilih menu kas dan bank, kemudian klik pembayaran. Pada menu ini kita akan memilih kas atau banknya terlebih dahulu. Di sini kita memilih kas. Dan jangan lupa untuk tanggal pembeliannya, yaitu pada tanggal 1 Maret 2026. Selanjutnya, isi akun perkiraan. Di bawahnya ini, yang ada tanda kacamata pembesar ini, kita klik. Dengan pembelian aset, lalu masukkan nilainya yaitu sebesar Rp3.100.000. Pada info lainnya, kita akan isi dengan pembelian mesin giling. Klik lanjut. Setelah itu, pada bawahnya info lainnya juga. Pada catatan kita akan mengisi dengan pembelian mesin giling juga. Setelah selesai, kita akan klik simpan. Selanjutnya, kita ke menu aset tetap. Kemudian pilih aset tetap. Lalu, masukkan nama peralatan yang kita beli tadi, yaitu mesin giling. Untuk tanggal beli dan tanggal pakainya sama ya, pada tanggal 1 Maret 2026. Setelah itu, kita akan mengisi informasi umum, seperti metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, akun aset, yaitu peralatan, akun akumulasi penyusutan, yaitu akun akumulasi penyusutan peralatan, untuk akun beban penyusutannya, yaitu beban penyusutan peralatan. Untuk kuantitasnya itu sebanyak 1 unit mesin giling dengan umur aset 8 tahun. Pada informasi lainnya, pilih kategori aset peralatan, lalu lokasi awalnya kita pilih yang tersedia yaitu kantor pusat. Untuk catatannya kita isi dengan mesin giling. Pada akun perkiraan kita klik pembelian aset. Setelah itu, masukkan nilai per awalnya sejumlah
Rp3.100.000, lalu klik simpan. Pada tampilan ini, aset tetap telah berhasil dicatat dalam sistem. Contoh berikutnya adalah pembelian bahan baku secara kredit. Langkah pertama, kita ke menu pembelian, lanjut klik faktur pembelian. Selanjutnya, pilih pemasok yaitu UD Putih Bersih. Pada tanggal pembelian 3 Maret 2026. Setelah itu pilih barang yang akan dibeli, yaitu tepung tapioka dengan kuantitas 1 juta gram dan harganya Rp10 per gram. Kita memilih gudang A ya untuk penyimpanan bahan baku. Lalu klik lanjut. Selanjutnya, pada menu informasi lainnya, kita akan mengisikan nomor faktur, yaitu FB03001, dan syarat pembayarannya sudah benar, net 30. Untuk alamatnya yaitu Jalan Melati, RW 8 RW 3, tanggal kirimnya sama 03/03/2026. Setelah itu, kita klik simpan. Karena terdapat kesalahan pada nomor faktur, kita akan mengedit dulu nomor fakturnya di informasi lainnya dengan 002. Kemudian klik simpan kembali dan berhasil tersimpan. Ini sudah. Karena kredit ya ini, jadi belum lunas statusnya. Contoh selanjutnya yaitu pembelian bahan baku secara tunai. Langkah pertama sama, kita akan masuk ke menu pembelian dan pilih faktur pembelian. Selanjutnya kita pilih pemasoknya dulu, yaitu UD Merah Membara pada tanggal 3 Maret 2026. Kemudian kita akan memilih barang yang akan kita beli, yaitu bawang putih dengan kuantitas 50.000 gram dengan harga Rp40 per gramnya. Sama ya, kita menggunakan gudang A untuk penyimpanan bahan bakunya. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya, pada informasi lainnya, kita akan mengisi nomor faktur, yaitu BKK 03001. Kita isi alamatnya juga. Jalan Melati, RT 8 RW 3. Karena pembeliannya ini tunai, jadi syarat pembayarannya kita kosongi. Untuk tanggal pengirimannya juga 3 Maret 2026. Untuk keterangannya itu pembelian bawang putih. Setelah itu, klik proses untuk pembayaran. Nah, untuk kolom banknya kita pilih dulu ya. Kita pilih kas. Nilai pembayarannya sebesar Rp2.220.000 dan tanggal bayarnya pada tanggal 3 Maret 2026. Kemudian klik simpan.
Dengan demikian, transaksi pembelian telah berhasil dibayar dan berstatus lunas. Ini lunas. Berikut untuk transaksi pembelian jurnalnya ya, jurnal pembeliannya. Ini juga. Selanjutnya untuk melakukan pembayaran kredit, masuk ke faktur pembelian. Setelah itu klik icon 3 di atas hijau itu, kita pilih transaksi yang belum lunas. Selanjutnya kita klik proses pembayaran. Yang pertama kita akan isi kas atau akunnya dulu ya. Kita di sini memilih kas, nilai pembayaran sebesar 11.100.000. Untuk tanggal bayarnya pada 12 Maret 2026. Nah, ini sudah terlihat. Kita klik info lainnya, keterangannya, yaitu pembayaran tepung tapioka. Kemudian klik simpan. Dengan demikian, transaksi pembelian tepung tapioka yang sebelumnya dilakukan secara kredit telah berhasil dibayar dan statusnya menjadi lunas. Ini. Berikut merupakan jurnal rincian dari transaksi pembelian tadi. Baik, di sini kita masuk ke menu manufaktur untuk melakukan proses produksi. Yang pertama kita isi formula produksi. Kita pilih dulu ini formula untuk produk yang mana. Ini kita isi untuk produk kerupuk uyel yang 1 kg dengan kuantitas 1 pack. Yang pertama kita masukkan dulu tahapan-tahapannya. Yang pertama ada pengadonan, itu tahapan pertama. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk tahapan penjemuran. Di bagian tahapan jangan lupa kita ganti ke tahapan 2. Selanjutnya masukkan tahapan finishing. Dan jangan lupa diganti menjadi tahapan ketiga. Jika tahapan sudah diisikan semua, maka kita akan mengisi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 1 pack kerupuk uyel 1 kg. Yang pertama ada bawang putih. Selanjutnya kita isi kuantitas yang diperlukan untuk membuat 1 pack kerupuk uyel 1 kg itu perlu berapa banyak bawang putih. Kita isi di bagian kuantitas itu sebanyak 20 gram. Lalu kita masukkan itu masuk ke tahapan mana? Tahapan pengadonan. Selanjutnya kita masukkan lagi garam. Untuk garam 1 pack kerupuk 1 kg itu memerlukan 15 gram garam dan kita masukkan ke tahapan pengadonan. Selanjutnya kita masukkan kertas logo. Setiap 1 pack itu memerlukan 1 kertas logo dan kita masukkan ke tahapan finishing. Selanjutnya adalah penyedap. Ya, setiap 1 pack kerupuk uyel 1 kg memerlukan 5 gram penyedap dan kita masukkan ke tahap pengadonan. Lalu kita masukkan juga plastik kemasan
Nah, plastik kemasan itu kita perlu 1 pack saja dan kita masukkan ke tahapan finishing. Selanjutnya ada tepung tapioka. Untuk membuat 1 pack 1 kg kita perlu 1000 gram tepung tapioka atau sama dengan 1 kg tepung tapioka, dan kita masukkan ke tahapan pengadonan. Jika semua sudah dimasukkan bahan-bahannya, kita akan memasukkan biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat 1 pack kerupuk 1 kg. Yang pertama ada biaya finishing, kita hanya perlu 1 kuantitas saja. Selanjutnya ada bahan listrik pabrik, sama kita hanya perlu 1 kuantitas saja setiap pack. Selanjutnya tahapan biaya pengadonan, kita juga hanya perlu 1 untuk setiap pack. Selanjutnya ada biaya penjemuran, kita juga hanya perlu 1 kuantitas. Dan yang terakhir adalah biaya perawatan mesin, kita juga hanya butuh 1 saja. Kita cek lagi apakah masih ada yang perlu diisi. Dan sepertinya di sini tidak harus diisi ya. Terus kita cek lagi apakah semuanya sudah terisi dengan benar. Jika sudah, maka bisa kita klik simpan. Selanjutnya, setelah membuat formula produksi, kita akan membuat rencana produksi. Yang pertama kita isikan dulu nama rencana produksinya apa. Seperti di contoh ini, kerupuk 1 kilo. Ya. Jika sudah, kita cari formula yang sudah kita buat, maka bisa kita klik dan kita isikan kuantitas yang akan diproduksi. Kita akan memproduksi 500 pack kerupuk 1 kg. Kita isi juga tanggal mulai produksinya dan tanggal selesai produksi yang kita rencanakan. Ini tahapan produksinya dimulai di tanggal 5 Maret 2026 dan akan selesai di tanggal 10 Maret 2026. Jika sudah, kita isi keterangannya. Diisi saja produksi 1 kg bulan Maret. Jika sudah diisi semua, maka kita klik simpan. Selanjutnya, setelah membuat rencana produksi, kita akan membuat perintah kerja. Dari perintah kerja, kita cek dulu rencana produksi yang kita buat. Setelah kita masukkan, akan terisi otomatis, dan kita hanya tinggal mengisi tanggal kita membuat perintah kerja, yaitu tanggal 5 Maret 2026. Kita cek lagi apakah masih ada yang perlu diisi atau dibenahi. Jika sudah, maka kita proses langsung untuk pengambilan bahan baku. Ya, karena tadi kita proses langsung, maka semua bahan akan otomatis sudah terisi di layar ya. Apa saja yang kita perlukan, terus kita isi tanggal pengambilan, yaitu tanggal 5 Maret 2026. Setelah semua, kita klik simpan. Setelah pengambilan bahan baku, kita masuk ke persiapan bahan baku, yaitu
itu kita isi dulu tanggal dibutuhkannya bahan baku, yaitu tanggal 5 Maret 2026. Terus kita isi bahan baku, tanggal pengambilannya seperti yang kita isikan di pengambilan bahan baku tadi, yaitu 5 Maret 2026. Jika sudah, maka akan muncul opsi tanggal saat kita mengambil bahan, dan jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya kita ke proses produksi atau tahapan proses. Di sini kita pilih dulu perintah kerjanya. Lalu tahapan produksinya, karena kita diawali dengan pengadonan, maka kita mulai tahapan pengadonan dulu. Dan ini di tipe proses yang mulai. Dan kita isi tanggal mulainya tahapan, yaitu 5 Maret 2026. Jika sudah, kita asumsikan ini sudah di lain hari, maka kita ke tahapan proses pengadonan lagi, tapi ini kita proses selesai. Kita klik proses selesainya, lalu diisi lama pengerjaannya, yaitu 16 jam 30 menit, dengan kuantitas produk yang sudah selesai ada 500 pack. Jangan lupa diisi tanggal selesainya proses pengadonan, yaitu tanggal 6 Maret 2026. Jika semua sudah diisi, kita klik simpan. Maka kita akan mulai lagi di hari berikutnya. Kita masukkan perintah kerja, kita masuk ke tahapan kedua, yaitu tahapan penjemuran. Dan di sini kita tipe prosesnya kita pilih tipe mulai, karena kita akan memulai tahapan penjemuran. Dan jangan lupa diisikan tanggal mulai tahapan penjemuran, yaitu tanggal 7 Maret 2026. Jika sudah terisi semua, maka kita klik simpan. Di lain hari, di hari berikutnya kita akan mengisi perintah kerjanya juga, terus kita isi tahapan produksinya, penjemuran, dan ini adalah tipe proses yang selesai, karena kita sudah menyelesaikan tahapan penjemuran. Jangan lupa diisi lama pengerjaannya, yaitu selama 16 jam 30 menit. Dan kuantitas yang sudah selesai di tahapan penjemuran ada 500 pack. Dan kita isikan tanggal selesai tahapan penjemuran, yaitu 8 Maret 2026. Jika semua sudah terisi, maka bisa kita klik simpan. Selanjutnya di tahapan terakhir, yaitu tahapan finishing, kita masukkan juga perintah kerjanya. Tahapan produksinya yaitu finishing. Di sini kita mulai tahapan finishing, jadi tipe prosesnya mulai. Jangan lupa diisi tanggal mulai tahapan finishing, yaitu 9 Maret 2026. Jika semua sudah diisi, maka kita klik simpan. Selanjutnya ini untuk penyelesaian tahapan finishing, kita isi perintah kerja dan tahapan produksinya yaitu tahapan finishing. Dan ini adalah tahap penyelesaian, maka kita pilih yang opsi selesai pada tipe produksi. Kita masukkan juga jam dan menit pengerjaannya, yaitu 16 jam 30 menit. Dan kuantitas yang selesai pada tahapan finishing ini ada 500 pack. Kita isi juga tanggal penyelesaian pada tahapan finishing ini, yaitu 10 Maret 2026. Jika sudah, maka bisa kita klik simpan. Di sini kita bisa cek apakah semua tahapan sudah kita laksanakan dengan baik atau sudah berjalan dengan benar dan sudah selesai semua. Nah, kita bisa lihat di perintah kerja yang sudah kita buat. Jika sudah kita lihat, maka semua selesai sudah 100%, yaitu 500 pack semua selesai pada setiap tahapan. Selanjutnya, setelah proses produksi selesai, kita akan masuk pada tahapan penyelesaian barang jadi. Di sini kita masukkan perintah kerja, terus kita masukkan juga tanggal jadinya penyelesaian barang. Kita masukkan rincian-rincian dan kita masukkan juga disimpan di gudang mana barang jadi yang sudah kita produksi ini. Kita akan beri keterangan juga penyelesaian produksi 1 kg untuk bulan Maret. Semua sudah terisi, kita klik simpan.
Nah, di sini sudah bisa dilihat di perintah kerja bahwa semua tahapan sudah kita lalui. Dengan begitu, proses produksi telah selesai. Untuk tahapan yang pertama, kita akan mengeklik menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Kemudian kita akan cari nama pelanggan. Di sini nama pembelinya adalah dari Toko Nur. Untuk tanggal pembeliannya adalah tanggal 11 bulan 3 2026. Untuk barang yang dijual, kita menjual kerupuk krecek Uyel yang ukuran 500 gram. Dengan kuantitas 100, kemudian totalnya adalah Rp1.200.000. Karena di gudang yang sebenarnya tidak ada, maka kita akan alihkan dulu. Kemudian kita klik lanjut. Nah, untuk total setelah pajaknya adalah Rp1.332.000. Kemudian untuk nomor PO-nya kita akan isikan PO 0301. Kemudian untuk syarat pembayarannya ini ada pilihannya, tapi kita akan isikan keterangannya dulu. Untuk keterangannya adalah penjualan kepada Toko Nur, penjualan kerupuk Uyel 500 gram sebanyak 100 pieces. Kepada Toko Nur. Untuk tanggal pengirimannya kita sesuaikan dulu di tanggal 11 bulan 3 2026. Nah, kalau sudah, kita klik info lainnya, biaya lainnya. Ini Nah, kalau misalkan kita akan bayar biaya lainnya itu kita bisa memilih akun-akun seperti yang ada di kolom pencarian ini. Namun karena kita tidak ada pembayaran lainnya, jadi kita langsung proses ke pembayaran kerupuk yang tadi yang dipesan oleh Toko Nur. Untuk banknya kita pilih kas. Untuk nilai pembayarannya adalah Rp1.332.000. Karena ini tidak ada, ini biasanya digunakan untuk kalau misalkan ada piutang, jadi ada penjualan yang belum lunas. Tapi karena ini kita langsung proses ke pembayaran kepada dari Toko Nur, jadi tidak ada ya di pencarian. Jadi kita langsung klik simpan. Kemudian kita akan melihat di daftar. Nah, untuk status penjualannya ini adalah lunas.
Kemudian kita akan cek rincian dari jurnalnya. Untuk rincian jurnalnya seperti ini. Ini, kemudian kita close. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang penjualan secara kredit. Untuk yang pertama kan kita klik faktur penjualan dulu kayak seperti tadi. Kemudian untuk tokonya itu Toko Rara, untuk tanggalnya tanggal 12 bulan 3 2026. Kemudian untuk barang yang dibeli adalah kerupuk uyel yang ukuran 1 kg, untuk kuantitinya adalah 200. Kemudian untuk stoknya di gudang A masih aman. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita akan isikan informasi lainnya. Untuk untuk syarat pembayarannya, ini kita pilih dulu. Untuk sendiri adalah net 30. Kemudian untuk nomor PO-nya PO 03002. Kemudian untuk tanggal pengirimannya ini kita sesuaikan juga dengan tanggal pembeliannya, itu tanggal 12 bulan 3 2026. Untuk keterangannya ini kita isi penjualan 1 kg kepada Toko Rara. Nah, untuk ini untuk fitur biaya lainnya dan juga pembayaran melalui kemudian karena Toko Rara ini membayar sejumlah dari pembeliannya atau DP atau down payment. Untuk itu kita tadi ada mengeklik uang muka penjualan. Kemudian kita isi tanggal 12 bulan 3 2026. Untuk informasi pada transaksi kita klik. Untuk nomornya kita isi 01 karena ternyata tidak ada. Kemudian untuk uang mukanya untuk down payment yang dibayar oleh Toko Rara itu sebesar Rp2.400.000. Untuk nomor PO-nya PO 03002. Tarif termasuk pajaknya ini kita hilangkan centangnya. Kemudian untuk di informasi lainnya, keterangannya kita beri keterangan DP 50% dari Toko Rara. Jadi sebesar 2.400.000 ini merupakan down payment dari Toko Rara. Kemudian apabila sudah, kita akan langsung proses ke pembayaran down payment-nya. Nah, untuk banknya ini kita isikan kas. Untuk rupiahnya ini kita sesuaikan, untuk nominalnya kita sesuaikan. Kemudian kita akan menggunakan bank saja. Nah, kemudian untuk tanggal bayarnya ini kita sesuaikan di tanggal 12 bulan 3 2026. Itu langsung kita simpan. Kalau sudah, kita akan cek
di toko Rara ini, keterangan di toko Rara ini belum lunas karena tadi baru dibayar 50%, jadi masih kurang pembayaran setengahnya sejumlah 2.400.000 juga. Rincian jurnalnya seperti ini. Kemudian ini untuk uang mukanya tercatat lunas. Kemudian kita akan lihat rincian jurnal dari pembayaran uang muka atau down payment-nya. Ini adalah piutang usaha pada uang muka penjualan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pelunasan dari toko Rara. Jadi kita akan membuka menu penerimaan penjualan. Kita klik toko Rara, kemudian bank. Kemudian untuk tanggalnya kita isi tanggal 13 bulan 3 2026 sesuai pada tanggal transaksi. Kemudian kita, karena transaksinya sebelumnya sudah ada, jadi kita tadi mengeklik menu ambil, kemudian kita klik yang toko Rara. Kemudian untuk keterangannya ini adalah pelunasan piutang secara transfer bank. Kemudian kita klik simpan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat di menu penjualan, kemudian faktur penjualan, kemudian kita akan cek. Nah, untuk penjual di toko Rara sendiri statusnya sudah lunas karena tadi sudah di DP 50% dan 50%-nya sudah dilakukan pelunasan pada tanggal 13 Maret. Kemudian untuk rincian jurnalnya seperti ini. Piutang usaha pada PPN keluaran dan penjualan, kemudian beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Kalau sudah kita close, ini Bisa dilihat di video. Di sini kita akan melakukan pembayaran dan kita akan mengisi pada data baru. Yang pertama ada pengisian kas atau bank. Kita memilih pembayaran kita mau menggunakan kas atau bank atau transfer. Lalu kita mengisi tanggal pembayaran. Kemudian kita mengisi info-info lainnya, yaitu ada pembayaran beban listrik di sini. Lalu kita mengisi apa yang akan kita bayarkan, yaitu di sini kita memilih beban listrik dan telepon sebesar 50.000. Lalu kalau sudah, kita simpan. Kemudian kita masuk ke bagian manufaktur dan dialokasi biaya produksi. Di sini kita mengisi bulannya, yaitu bulan April 2026. Lalu kita memilih biaya-biaya yang tadi sudah kita tuliskan. Dan di sini sudah tercantum semuanya otomatis besarnya biaya sesuai sama yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kemudian kita memilih alokasi ke perintah kerja. Kita centang semuanya. Kemudian biaya-biayanya sudah. Lalu di info lainnya kita mengisi catatannya. Kita keterangan yaitu alokasi biaya akhir pada bulan April atau alokasi biaya produksi di bulan April. Totalnya sebesar 8.667.000. Kalau sudah, kemudian kita simpan. Maka selanjutnya kita masuk ke kas dan bank di bagian pembayaran. Lalu kita pilih seperti yang tadi, di bagian pembayaran kita pilih menggunakan kas atau transfer bank. Dan di sini kita memilih menggunakan kas ya teman-teman. Oh, kita menggunakan bank.
kemudian tanggalnya jangan lupa diganti. Lalu kita pilih, yaitu ada biaya pengadonan. Biaya pengadonan kita cantumkan sebesar berapa ini? Sebesar 848.000. Ya, lalu kita masuk kembali ke bagian pembayaran, kita tambah lagi biaya-biaya yang lainnya. Tadi ada biaya pengadonan, lalu ada biaya penjemuran, lalu yang terakhir ada biaya finishing. Kita isi semuanya, nominalnya sesuai. Nah, ini di biaya penjemuran ada sekitar 1.200.000. Ya, masih menunggu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masukkan juga biaya yang terakhir, itu tadi ada biaya finishing. Nah, jadi teman-teman, selain pembayaran kepada supplier ya, ketika kita beli bahan baku, nah perusahaan ini juga dapat mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan apabila transaksi penjualan dilakukan secara kredit. Contohnya mungkin kalau misalkan pelanggan ini sedang membayar piutang, misalnya nominalnya 2.250.000 atas penjualan kerupuk Uyel, kita bisa tuh melakukannya melalui pembayaran. Nah, ini tadi sudah diisi semuanya. Jadi nggak cuma biaya ketika produksinya aja ya teman-teman, nggak cuma 3 tahapan kayak pengadonan, penjemuran, sama finishing, tapi juga biaya-biaya lainnya yang mencakup ketika produksi tersebut. Kayak misalnya biaya air, biaya listrik, terus perawatan mesinnya karena kita juga produksinya pakai mesin. Jadi kita cantumkan semua biaya-biaya yang keluar ketika produksi. Baiklah. Jangan lupa juga dikasih catatan atau keterangan biar ketika di daftar accurate-nya di bagian pembayaran tuh kita bisa langsung lihat, oh ternyata untuk yang seri ini ternyata pembayaran ini di bagian keterangannya, supaya kalau misalnya kita cari data kita nggak kebingungan untuk kesulitan harus buka satu-satu. Jadi usahakan catatannya, keterangannya diisi. Lalu perhatikan juga tanggalnya, jangan sampai salah karena itu akan sangat mempengaruhi prosesnya ke depan. Ya. Lalu kita masuk ke bagian perusahaan, kita di proses akhir bulan. Jadi tadi pembayarannya sudah, kemudian kita proses akhir bulan, kita pilih bulannya, lalu kemudian kita isi yaitu Indonesia rupiah, lalu kita simpan. Ya, jadi teman-teman, itu tadi semua proses kita selama menggunakan Accurate. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan laporan neraca CV Uyelin per 30 April 2026. Nah, ini bisa langsung kita lihat ya. Aset tidak lancarnya itu dengan nilai historis sebesar 1.119.400.000 rupiah, dan jumlah aset lancarnya itu senilai 1.160.085.333,33 rupiah. Atau bisa disebut dengan jumlah
liabilitas, dan ekuitas. Pada video ini saya akan menjelaskan laporan laba rugi CV Uyelin periode 1 Maret sampai 30 April. Yang pertama bisa kita lihat jumlah beban pokok penjualan sebesar Rp39.328.000 dan jumlah beban operasional sebesar Rp4.306.666,67 dan laba bersihnya CV Uyelin sebesar Rp4.365.333,33. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan laporan arus kas CV Uyelin untuk periode Maret sampai April 2026. Nah, bisa kita lihat dari aktivitas operasional, perusahaan memperoleh laba operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas sebesar Rp5.530.920. Nah, aset lancarnya itu senilai minus 49 juta dan mendapat tambahan modal sebesar 80 juta rupiah. Nah, berdasarkan laporan ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan kas perusahaan terutama berasal dari pembelian aset, namun kondisi tersebut masih dapat ditutupi oleh tambahan modal yang diberikan pemilik sehingga perusahaan tetap memiliki saldo kas akhir yang positif sebesar Rp36.130.920. Akan menjelaskan rincian perintah kerja CV Uyelin untuk produksi kerupuk Uyel 1 kilo. Dengan total biaya produksi yang dianggarkan sebesar Rp9.879.000. Nah, pada bagian bahan baku bisa kita lihat itu totalnya sebesar Rp5.709.000 dan pada total biaya produksi sebesar Rp4.170.000. Nah, setelah seluruh bahan baku dan produksi perhitungkan, dihasilkan 500 pak kerupuk Uyel 1 kilo dengan total Rp9.879.000. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis varians biaya standar pada perusahaan CV Uyelin. Nah, analisis ini bertujuan untuk membandingkan biaya standar dengan biaya aktual agar perusahaan dapat mengetahui tingkat efisiensi biaya produksi. Untuk yang pertama, pada bagian bahan baku, output aktual perusahaan sebesar 500 unit. Kemudian untuk standar kuantitas atau standar quantity per unitnya adalah 1,4. Kemudian untuk kuantitas aktual yang dipakai adalah sebesar 520. Untuk harga standar per unitnya adalah Rp11.235. Sedangkan harga aktualnya itu sebesar Rp10.190. Nah, dari hal tersebut akan menghasilkan biaya aktual sebesar Rp5.298.800. Sedangkan biaya standarnya adalah Rp5.842.200. Untuk yang selanjutnya kita akan beralih ke tenaga kerja langsung. Untuk pada bagian tenaga kerja langsung ini, standar kerja per unitnya adalah sebesar 0,7.464 jam dengan jam aktual 373,20 jam. Untuk tarif standar dan tarif aktualnya sama-sama sebesar Rp5.000 per jam. Biaya standar tenaga kerja aktual sebesar Rp1.866.000, sedangkan biaya standarnya diperkenalkan sebesar Rp2.239.200. Kemudian, untuk yang selanjutnya adalah overhead variable. Untuk overhead variable sendiri, untuk output aktual unitnya adalah 500 unit. Untuk standar per jamnya atau standar hour-nya adalah 0,7464. Untuk jam aktualnya adalah 373 jam, 20.
Untuk tarif standarnya adalah 6.000. Untuk biaya tenaga kerja aktual sebesar 2.239.200 rupiah. Untuk yang selanjutnya pada overhead yang tetap, pada overhead tetapnya ini untuk tarif FOH standarnya adalah 6.000 per jam, kemudian untuk biaya FOH aktualnya adalah 1.424 rupiah. Kemudian total jam standar yang digunakan adalah sebesar 85,20 jam. Jadi FOH yang diterapkan itu sebesar 511.200 rupiah. Dengan budgeting FOH sebesar 500.000 rupiah. Dan selanjutnya kita akan melihat ringkasan dari varians untuk biaya standar analisis varian yang 1 kilo. Nah, setelah seluruh data dihitung, diperoleh total varians bahan baku sebesar 543.400 rupiah. Favorable, varians tenaga kerja langsung sebesar 373.200 rupiah. Favorable. Varians overhead variable sebesar 2.089.200 rupiah. Favorable. Kemudian varians overhead tetap sebesar 509.776 rupiah. Favorable. Dan secara keseluruhan, seluruh varians ini menunjukkan hasil yang favorable atau menguntungkan, sehingga perusahaan ini dinilai efisien dalam mengendalikan biaya produksi. Menjelaskan hasil analisis varian biaya standar untuk produk setengah kilo berdasarkan perbandingan antara biaya standar dan biaya aktual. Yang pertama, untuk bahan bakunya, output aktual yang dihasilkan sebanyak 1.000 unit. Standar penggunaan bahan baku per unitnya sebesar 0,520 kg, sehingga kuantitas standar yang diperkenankan adalah 520 kg. Selanjutnya untuk kuantitas aktual yang digunakan juga sama, 520 kg. Harga standar bahan baku per unitnya sebesar 5.617,5 rupiah. Harga aktual per unitnya sebesar 5.095 rupiah. Jadi, untuk biaya aktual bahan bakunya sebesar 2.649.400 rupiah. Dan biaya standar yang diperkenankan sebesar 2.921.100 rupiah. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung. Aktual yang dihasilkan sebanyak 1.000 unit. Standar jam kerja per unitnya sebesar 0,3732 jam, sehingga jam standar yang diperkenankan adalah 373,2 jam. Untuk jam aktual yang digunakan juga sama, 373,2 jam. Tarif standar sebesar 6.000 per jam, tarif aktualnya juga sebesar 5.000 per jam. Jadi, untuk biaya tenaga kerja aktual sebesar 1.866.000 rupiah. Dan untuk biaya standar yang diperkenankan sebesar 2.239.200 rupiah. Selanjutnya ada overhead variabel. Biaya overhead variabel aktual sebesar 150.000 rupiah dengan jam standar yang diperkenankan sebesar 373,2 jam dan tarif standar sebesar 6.000 per jam. Jadi, overhead variabel yang dibebankan sebesar 2.239.200 rupiah. Dan yang terakhir ada overhead tetap. Biaya overhead tetap aktual sebesar 989 rupiah dengan jam standar yang diperkenankan sebesar 85,2 jam dan tarif sebesar 6.000 per jam. Jadi overhead tetap yang dibebankan sebesar 511.200 rupiah. Untuk budget FOH-nya sebesar 500.000.
Selanjutnya ada ringkasan varian. Pada ringkasan varians ini, seluruh komponen biaya menunjukkan hasil favorable atau F, atau menguntungkan ya. Varian bahan bakunya sebesar Rp271.700 favorable. Terus varian tenaga kerjanya sebesar Rp373.200 favorable. Varian overhead variabelnya sebesar Rp2.089.200 favorable. Dan yang terakhir, varian overhead tetapnya sebesar Rp510.211 favorable. Dengan demikian, biaya aktual yang terjadi lebih rendah dibandingkan biaya standar yang ditetapkan perusahaan, sehingga kinerja biaya produksi dapat dikatakan efisien. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang analisis CVP multiproduk, yaitu perhitungan hubungan biaya penjualan dan laba untuk lebih dari satu produk dengan menggunakan bauran penjualan. Metode 1, produk A yang bagian ini memiliki harga jual Rp24.000 dengan biaya variabel Rp12.540 sehingga margin kontribusinya sebesar Rp11.460. Sedangkan produk B ini memiliki harga jual sebesar Rp12.000 dengan variabel Rp6.412 sehingga margin kontribusinya Rp5.588. Nah, untuk total biayanya perusahaan sebesar Rp2.325.000. Dari perhitungan paket penjualan diperoleh BEP sebesar 103 paket, artinya perusahaan menjual minimal 103 paket agar tidak rugi dan tidak untung. Untuk mencapai target laba sebesar 30 juta, perusahaan harus menjual sekitar 1.429 paket dengan kebutuhan penjualan produk A sebanyak 1.429 unit dan produk B sebanyak 2.858 unit. Nah, pada bagian MOS dan DOL ini, rencana penjualan perusahaan sebesar 500 paket, penghasilan total margin kontribusinya 11.318.000 dan laba operasinya 8.993.000. Nilai MOS-nya sebesar 397 paket, menunjukkan penjualan masih cukup aman di atas titik impas. Sedangkan DOL sebesar 1,3 menunjukkan bahwa perubahan penjualan akan mempengaruhi laba sekitar 1,3 kali. Pada metode yang kedua, total penjualan sebesar ini ya metodenya. Total penjualan sebesar 24 juta dengan total biaya variabel sebesar 12.682.000 menghasilkan rasio margin kontribusi sebesar 42,2%. Dari data tersebut diperoleh BEP penjualan sebesar Rp4.930.200 yang berarti perusahaan harus mencapai penjualan minimal sebesar angka tersebut. Selanjutnya, interpretasi. Produk A, BEP produk tunggal sebesar 273 unit atau sebesar Rp6.544.503. Artinya, perusahaan harus mencapai penjualan minimal agar tidak rugi. Target laba dapat dicapai jika perusahaan mencapai 289 unit atau Rp69.371.728. Sedangkan MOS-nya sebesar 86,4% menunjukkan penjualan cukup aman, sedangkan DOL-nya 1,2. Untuk yang B, multiproduk, BEP multiproduk sebesar 103 paket dengan komposisi produk A sebanyak 103 unit dan produk B sebanyak 206 unit. Target laba mencapai jika penjualan sebesar 1.429 paket. Nah, yang untuk BOP-nya penjualan metode total sebesar Rp4.930.200. Artinya perusahaan harus mencapai penjualan tersebut agar laba 0.
Jika penjualan produk A lebih banyak, maka laba perusahaan akan meningkat karena margin kontribusinya lebih tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keputusan taktis pada perusahaan Uyelin. Analisis ini digunakan untuk membantu perusahaan memilih keputusan yang paling menguntungkan berdasarkan biaya dan laba yang relevan. Pada keputusan yang pertama, di sini ada keputusan membuat sendiri atau membeli produk, yaitu make or buy. Nah, perusahaan membutuhkan 500 unit produk. Ini untuk produk yang 1 kilo, di mana untuk harga belinya per unit sebesar 23.000. Lalu untuk biaya bahan bakunya per unit ada di Rp11.235. Lalu untuk biaya tenaga kerjanya ada di Rp1.022 per unit. Dan untuk biaya overhead variabelnya ada di Rp283 per unit. Nah, selain itu dapat juga BOP tetap yang dapat dihindari sebesar Rp1.162.500. Sehingga untuk biaya relevannya, jika membuat sendiri, itu ada sebesar Rp7.432.500. Sedangkan untuk membeli, ada di Rp11.500.000. Jadi, selisih di antara keputusan membuat ataupun membeli ini ada Rp4.067.500. Di mana dari semuanya ini dapat kita lihat bahwa keputusan yang paling menguntungkan itu adalah membuat sendiri. Karena biaya produksi atau biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibandingkan ketika kita membeli. Lalu di keputusan yang kedua ada pesanan khusus atau special order. Di sini asumsinya kita menerima pesanan khusus yaitu kerupuk warna-warni di kemasan 1 kilo. Nah, di sini perusahaan menerima pesanan khusus sebanyak 100 unit dengan harga jual Rp22.000 per unit. Nah, harga jual ini ada di bawah harga normal, di mana harga normalnya tadi Rp24.000. Kemudian, untuk biaya variabel tambahan ada sebesar Rp1.500 per unit dan tidak ada biaya tetap tambahan. Dari analisis incremental diperoleh pendapatan tambahan sebesar Rp2.200.000 dan biaya tambahan sebesar Rp150.000, sehingga laba incremental yang diperoleh yaitu sebesar Rp2.050.000. Oleh karena itu, karena menghasilkan laba, maka pesanan khusus ini dapat diterima. Selanjutnya di keputusan taktis yang ketiga, yaitu keep or drop, yaitu atau meneruskan atau menghentikan segmen atau lini. Nah, di sini diasumsikan bahwa kita akan menghentikan produk yang 0,5 kilo. Nah, untuk produk ini ada penjualan segmen sebesar 24 juta dengan biaya variabelnya sebesar Rp12.682.000 dan biaya tetap yang dapat dihindari sebesar Rp1.162.500. Selain itu, terdapat juga efek komplementer sebesar Rp5.588.000. Dari hasil analisis ini, maka diperoleh margin kontribusi segmen sebesar Rp11.318.000. Dan jika segmen ini dihentikan, maka laba perusahaan akan turun sebesar Rp15.743.500. Maka, dari hasil analisis ini tadi, diputuskan untuk tetap meneruskan produk 0,5 kilo. Selanjutnya, untuk keputusan taktis yang terakhir, yaitu proses lanjut atau langsung dijual sekarang. Nah, di sini kita pakai asumsinya produk yang 1 kilo.
Jadi jumlah unit yang dihasilkan itu ada sebesar 500 unit. Dengan harga jualnya ada pada titik split off sebesar 24.000 per unit. Dan harga jual setelah proses lanjutan sebesar 28.000 per unit. Nah, biaya tambahan jika melakukan proses lanjutan itu sebesar 4.300 per unit dan biaya tetap tambahan sebesar 52.000. Karena kita proses selanjutnya itu digoreng ya guys. Jadi ada tambahan untuk minyak dan kemasan. Kemudian yang 52.000 tadi ada penyusun peralatan juga. Nah, dari hasil analisis ini tadi diperoleh pendapatan jika dijual di split off sebesar 12 juta. Sedangkan jika diproses lanjut ada di 14 juta. Namun ada biaya tambahan sebesar 2.202.000 rupiah. Sehingga laba inkrementalnya itu malah minus sebesar 202 rupiah karena adanya tambahan biaya ini tadi. Oleh karena itu, perusahaan lebih disarankan untuk menjual produk pada titik split off sebesar 12 juta. Nah, ini tadi ringkasan keputusannya. Jadi ada 4 keputusan. Yang pertama, membuat atau menjual. Membuat atau membeli, make or buy. Dengan selisihnya antara membuat ataupun membeli tadi ada di 4.667.500 dan rekomendasinya atau keputusan yang diambil adalah membuat sendiri. Lalu di keputusan kedua ada pesanan khusus, special order, dengan laba inkrementalnya sebesar 2.050.000 rupiah. Dan keputusan yang diambil yaitu adalah menerima pesanan khusus karena terdapat laba ini tadi. Lalu di keputusan yang ketiga ada keep or drop. Ini tadi menghentikan atau melanjutkan segmen, lini segmen. Dengan tadi asumsinya itu kita menghentikan segmen atau produk kita yang setengah kilo. Dengan perubahan laba jika di drop, adanya penurunan laba jika kita menghentikan produk tadi setengah kilo sebesar 15.743.500 rupiah. Maka keputusan yang lebih baik atau lebih tepat untuk diambil itu tetap meneruskan produk yang setengah kilo. Dan di keputusan terakhir yaitu proses lanjut atau langsung dijual dengan laba inkrementalnya sebesar 222.000. Ini tadi adalah tambahan biayanya ketika memproses lebih lanjut. Maka keputusan yang diambil yaitu menjual di titik split off atau menjualnya secara langsung. Secara keseluruhan, keputusan taktis membantu perusahaan untuk menentukan pilihan yang paling efisien dan menguntungkan berdasarkan analisis biaya relevan dan laba tambahan. Terima kasih. Ini adalah bagian dan titik-titik analis. Pada bagian ini kami melakukan simulasi penurunan harga jual untuk produk A dan produk B dan untuk melihat dampaknya terhadap laba perusahaan dan break-even point atau BEP. Nah, sebelumnya di sini bisa kita lihat kalau produk A dijual dengan harga Rp24.000 dan produk B kita jual dengan harga Rp12.000. Dari harga tersebut kita bisa memiliki margin kontribusi untuk produk A adalah 11.460 dan produk B adalah Rp5.588. Dan dari harga jual tersebut kita bisa mempunyai margin kontribusi paket sebesar Rp22.636 dan BEP paket sebanyak 103 unit, yang artinya perusahaan harus menjual minimal 103 paket agar tidak mengalami kerugian. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi jika harga produk A dan produk B kita turunkan. Di sini kita anggap produk A kita jual dengan harga Rp20.000
Dan produk B kita jual dengan harga 10.000. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa produk A yang harga jual 20.000 memiliki margin kontribusi sebesar 7.460 dan produk B memiliki margin kontribusi 588 rupiah. Dari harga jual yang diturunkan tadi, kita memiliki margin kontribusi paket sebesar 14.636 rupiah. Dan BEP paketnya semakin meningkat yaitu 159 paket, yang artinya perusahaan harus menjual lebih banyak produk agar mencapai titik impas. Selain itu, jumlah paket yang harus dijual untuk mencapai target laba 30 juta meningkat dari yang seharusnya 1.429 paket menjadi 2.209 paket untuk memenuhi target laba kita sebesar 30 juta. Dampak lainnya terlihat pada laba operasi perusahaan yang turun dari sebelumnya. Ini adalah 8.993.000 turun menjadi 4.993.000 rupiah karena penurunan harga jual produk A dan produk B. Dan itu margin of safety juga turun dari 397 menjadi 341 paket, sehingga tingkat keamanan penjualan perusahaan menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa penurunan harga produk A dan produk B memang dapat menjadi strategi untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan volume penjualan yang signifikan, maka laba perusahaan akan menurun dan risiko kerugian menjadi lebih besar karena BEP meningkat. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan strategi penurunan harga dengan hati-hati agar keuntungan tetap terjaga. Selanjutnya, di sini kita akan melihat grafik gambar penurunan harga produk B terhadap laba operasi. Di sini bisa kita lihat laba operasi kita sebelumnya Rp993 dengan harga jual normal, yaitu produk A dengan Rp24.000 dan produk B dengan Rp12.000 dan harga paket Rp48.000 dan memiliki margin kontribusi paket Rp22.636. Karena kita menurunkan harga, maka terjadi penurunan laba sebesar Rp3.730.000 atau 41,48%, sehingga menjadi Rp4.993 setelah harga diturunkan. Yang menjadi total harga paketnya jadi Rp40.000 dan margin kontribusi paket sebesar Rp14.636. Di sini bisa kita lihat laba operasi turun, BEP paket menjadi meningkat, terus target laba kita harus menjual lebih banyak paket lagi, dan margin of safety kita juga menurun sebesar 14%. Dari sini, seperti yang kita ketahui tadi, kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan untuk menurunkan harga. Sekian. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara kepada salah satu mitra kami, yaitu perusahaan Soya. Ayo ikut keseruan kami. Ayo. Teman-teman, sekarang kita perusahaan Beliau. Sebelumnya kita dari Politeknik Negeri Malang Kampus Kediri bersama Ibu Budensil. Kita di sini akan melakukan observasi pada perusahaan beliau. Sebelumnya, Bu bisa diceritakan dulu sedikit tentang perusahaan ini, nama perusahaannya, dan kapan berdirinya. Nama perusahaannya Kerupuk Rahayu, berdiri pada tahun 1997. Udah lama berdiri. Udah lama. Terus ini tuh pemiliknya ibu sendiri atau ada Ya, ibu sendiri? ibu sama bapak. Terus produk yang dihasilkan cuma kerupuk Iya. aja. Jumlah produksinya per hari berapa? Kurang lebih 3 kuintal. Per hari. Iya. Kalau bahan-bahan yang digunakan itu apa aja? Yang utama ya tepung tapioka itu utama. Itu yang utama itu ditambah bumbu-bumbu aja. Udah
Itu kayak ada yang masuk atau itu Ada yang masuk dikirim ya, dikirim. kira-kira harganya berapa Bu? Itu per kintal, per kilo, atau Apanya? Tepungnya. Tepungnya. Per kintal. per kintal Iya. harganya? Turun naik deh. Dan kadang sekitar 700 satu kintalnya. Itu yang paling mahal atau harganya? Standar sih. Standar 700. Iya. Terus untuk karyawannya di sini ada berapa orang? Yang di belakang sekarang 10 orang. 10 orang itu udah ada yang kayak bikin adonannya. Ada. gitu. Oh, yang goreng beda lagi. Beda dari Iya. 11 Iya, iya. Terus untuk gajinya tuh mungkin bisa Sistem penggajiannya apakah borongan atau per Harian. Harian. harian? Iya. Untuk per harinya itu perbagiannya Per orang. per orang. terus untuk waktu yang dibutuhkan selama proses produksi sampai menjadi siap dijual Kering. itu Oh, iya. berapa? Kalau panas cuacanya gini 1 hari udah ada yang kering. Cuma 1 hari? Iya, iya. Itu langsung penggorengan di hari itu juga? Atau Enggak. Proses terus dijemur, disimpan dulu, besok baru dijemur lagi, digoreng. 2 kali itu? 2 kali. Selama beberapa tahun ini ada nggak Bu, kayak tantangan selama mengelola perusahaan? Banyak. Boleh diceritakan? Dari mulai harga, Iya. harga naik, tapi kita nggak bisa menaikkan harga. Sulit gitu deh. Paling cuma ya dikecilin, tuh. Ukurannya. Dikecilin kalau naik sulit. Terus perusahaan ini tuh udah membuat kayak laporan keuangan gitu atau Untuk pelaporan keuangan sistemnya masih manual atau sudah dilakukan? Nggak ada laporan-laporan. Nggak ada. Untuk maksudnya untuk pencatatan pendapatannya, pengeluarannya. Mari sendiri lah. Oh, jadi masih manual, maksudnya Iya. sendiri gitu Iya. nih Bu. mungkin cukup dulu. Ayo. Kita boleh lihat proses Boleh, boleh. teman-teman, kita banyak ada proses pembuatan kerupuk boyol. Sekarang kita mau melihat proses pembuatan kerupuk boyol di Desa Paron, guys. Ayo. Baiklah, kita akan melihat proses produksi dari perusahaan yang akan menjadi objek simulasi di proyek kali ini. Di sini bisa dilihat, ini adalah lokasi produksinya. Dan ini kita akan masuk ke dalam tempat produksi dari kerupuk Oilin perusahaan yang menjadi objek kita. Nah, di sini bisa dilihat terdapat beberapa produksi ya. Yang pertama ini ada di bagian pengolahan itu sendiri. Ini ada di proses penggilingan bahan-bahan tadi, dan setelahnya ada di proses pencetakan. Jadi ini dicetak menggunakan alat, dan seperti inilah proses pencetakannya, teman-teman. Ini menggunakan bambu. Nah, selanjutnya ini ada di proses pengukusan. Jadi yang produk yang sudah dicetak tadi kemudian dikukus untuk melembutkan dari teksturnya itu sendiri ya. Dan ini dikukusnya menggunakan mesin pengukus yang besar, dan itu menggunakan tungku api. Nah, ini kita sedang berbincang bersama salah satu pemiliknya. Dan selanjutnya ini ada di proses pengeringan, di mana pada proses pengeringan yang kali ini itu menggunakan mesin, yaitu oven. Dan ini untuk oven ini sendiri itu menggunakan gas LPG ya, teman-teman. Nah, ini adalah karyawannya yang sedang mengumpulkan
kerupuk-kerupuk yang tadi sudah dikukus kemudian dikeringkan terlebih dahulu di luar ruangan. Jadi awalnya pengeringannya itu dilakukan secara alami menggunakan tenaga matahari, lalu kemudian dikeringkan kembali menggunakan mesin oven ini supaya benar-benar mendapatkan produk atau kerupuk yang kering. Kalau sudah, kemudian ini akan dilakukan penjemuran kembali untuk memastikan bahwa kerupuk sudah benar-benar kering. Karena kalau tidak benar-benar kering, itu akan menjadi produk yang gagal. Nah, ini adalah tempat untuk produksi yang lebih lanjut ya, yaitu digoreng. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai buat lihat-lihat dan juga lihat langsung dan juga mengobservasi nih proses-proses dari pembuatan kerupuk yang ada di Desa Karang. Jadi untuk tahapan yang selanjutnya kita bakal balik lagi ke kampus buat melanjutin proyek kita. Secara keseluruhan, sistem yang kami buat sudah cukup akurat dan konsisten. Bisa dilihat pada tabel evaluasi struktur part of akun atau COA. Ini seluruh akun yang dibutuhkan perusahaan sudah berhasil diimplementasikan ke dalam database dengan status sesuai. Dimulai dari akun persediaan bahan baku, akun WIP, dan akun barang jadi sudah tersedia di daftar akun aset. Selanjutnya ada akun HPP, akun BPKM, dan akun BOP sudah tersedia di daftar akun biaya produksi. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak ditemukan ketidaksesuaian pada implementasi akun sehingga sistem dapat berjalan sesuai dengan blueprint yang telah dirancang. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel evaluasi master data. Di sini dapat dilihat bahwa seluruh elemen blueprint sudah tersedia dan sesuai dengan data sistem, seperti master supplier dan master customer telah tersimpan dengan baik sehingga mendukung proses pembelian dan penjualan perusahaan. Selanjutnya ada master item bahan baku, master WIP, dan master barang jadi juga sudah terintegrasi pada mode persediaan dan produksi. Untuk kategori serta item telah sesuai dengan standar pencatatan perusahaan sehingga mempermudah pengelolaan data barang. Selain itu, data aset tetap juga sudah tersedia dan terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh master data telah sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan dan hanya memerlukan monitoring secara berkala agar tetap akurat dan terupdate. Selanjutnya, dapat dilihat dari evaluasi alur sistem flow transaksi. Dapat dilihat bahwa seluruh proses transaksi perusahaan sudah berjalan sesuai dengan blueprint yang dirancang. Proses dimulai dari penawaran pembelian, kemudian dilanjutkan dengan pesanan pembelian atau purchase order yang telah tercatat dengan baik di dalam sistem. Setelah itu, proses penerimaan barang juga sudah didukung dengan transaksi seperti surat jalan dan bukti penerimaan barang. Pada tahap produksi, akun WIP telah digunakan untuk mencatat proses produksi yang sedang berjalan. Selanjutnya, proses penjualan, retur, dan transfer antar proses juga telah terdokumentasi dengan baik melalui bukti transaksi yang tersedia pada sistem. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak ditemukan selisih atau ketidaksesuaian pada alur transaksi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar proses transaksi tetap berjalan sesuai dengan standar operasional perusahaan. Selanjutnya, kita lihat pada evaluasi penggunaan akun WIP. Dapat dilihat bahwa penggunaan akun work in process sudah sesuai berjalan dengan baik dan sesuai dengan produksi perusahaan. Akun WIP sudah muncul saat proses produksi berlangsung sehingga biaya produksi dapat dicatat sesuai tahapannya. Setelah proses produksi selesai, saldo pada akun WIP juga telah dipindahkan ke akun barang jadi secara sesuai. Selain itu, tidak ditemukan kesalahan klasifikasi biaya karena seluruh biaya produksi telah dicatat berdasarkan kategori yang tepat. Metode costing yang digunakan juga telah sesuai dengan desain awal sistem perusahaan.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penggunaan akun WIP dinilai sudah efektif dalam mendukung proses pencatatan dan pengendalian biaya produksi bertahap. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur part of akun, master data, alur sistem transaksi, serta penggunaan akun login proses atau WIP telah berjalan sesuai dengan blueprint dan kebutuhan perusahaan. Seluruh akun utama seperti persediaan, HPP, BTKL, dan PO telah tersedia pada sistem dan digunakan sesuai fungsinya. Selain itu, master data seperti supplier, customer, bahan baku, barang jadi, hingga aset tetap juga sudah terintegrasi dengan baik dalam database perusahaan. Dari sisi alur transaksi, proses pembelian, penerimaan barang, produksi, penjualan, retur, dan transfer antar proses telah berjalan sesuai prosedur dan dilakukan oleh transaksi yang lengkap. Penggunaan akun WIP juga sudah efektif dalam mencatat biaya produksi selama proses berlangsung hingga dipindahkan menjadi barang jadi. Secara keseluruhan, sistem yang digunakan perusahaan sudah berjalan dengan baik, terstruktur, dan mampu mendukung proses operasional maupun pelaporan perusahaan. Namun demikian, monitoring dan evaluasi berkala tetap perlu dilakukan agar sistem tetap akurat, konsisten, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan perusahaan. Sebagai penutup project based learning kita pada kali ini, kami berhasil belajar untuk mengintegrasikan alur data keuangan ke dalam sistem digital yang aplikatif. Meskipun menghadapi tantangan terbesar dalam menyelaraskan logika akuntansi ke dalam desain basis data yang kompleks, proyek ini berhasil melatih kami menerapkan nilai integritas lintas mata kuliah melalui validitas data dan juga kepatuhan standar yang etis. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap dosen dan semua pihak yang terlibat selama proyek ini berlangsung yang telah memberikan kita bimbingan dan arahan sehingga proyek ini bisa berjalan dengan